Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, memakai baju berwarna merah. Allah itu maha pemberi, jangan putus asa dan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar nih? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Nah, di awal video aku itu mau ngerebus air ya teman-teman. Jadi ngerebus air ditunggu seperti biasa. Buat kalian itu yang penasaran hari itu aku mau ngapain aja selain aku ngerebus air, kalian tonton terus ya video aku sampai selesai dan jangan kalian skip. Nah, sambil kalian ngikutin aku lagi ngerebus air dan beraktivitas yang lainnya, aku tuh mau sapa-sapa aja di awal para penonton aku yang udah minta disapa ya. Aku ingin sapa yang pertama itu ada Cinta di Taiwan. Hai Cinta. Terus juga ada Fajar Yadi dan Indah di Bangka Belitung. Hai. Dan juga di sini ada Mam Yayah dari Bogor. Terus ada juga Mam Ida Aci di Pangkep, Sulawesi Selatan. Lalu ada juga Mam Fevi di Bangkinang. Hai Mam Fevi, kita tetanggaan ya. Rumahku dari Bangkinang nggak jauh loh Mam. Terus juga di sini ada juga Komang di Bali, Juliah di Pontianak, lalu ada juga Julilia di Tanah Bambu, Kalimantan Selatan, lalu ada juga Makcik Molina di Sarawak, Malaysia. Maaf ya agak belibet karena ini tuh aku sambil membaca ya teman-teman. Lalu di sini juga ada Mam Hesti Irma di Kediri, Jawa Timur. Lalu ada Mama Arga di Jawa Tengah dan ada juga Nita Talia dari Jambi. Hai para mami, hai para bunda semuanya. Terima kasih karena kalian sudah antusias ya untuk meramaikan kolom komentarku. Untuk kalian yang pengen aku sapa-sapa, boleh untuk kalian tuliskan nama dan asal daerah kalian di kolom komentarku ya. Insya Allah di next video aku akan sapa. Buat kalian yang mungkin udah komen tapi belum aku sapa, jangan bersedih hati ya. Karena terkadang itu tuh kayak chatnya itu belum kebaca sama aku teman-teman, atau komentarnya itu belum kebaca sama aku. Jadi kalian tenang aja, insya Allah aku akan sapa kalian lagi. Oke, cukup sampai di situ dulu ya untuk sapa-sapanya. Di sini tuh aku mau lanjut aja beraktivitas lagi. Tadi airnya itu udah aku naikkan di atas api ya. Jadi sambil nungguin airnya itu matang, di sini juga aku itu mau sambil beraktivitas ya. Kali ini tuh aku mau masak menu yang super simple aja ya teman-teman. Karena jujur aku tuh juga bingung pengen masak apa gitu ya. Jadi ini tuh udah hampir kayak sisa-sisa stok belanja mingguan gitu ya. Jadi udah kali ini tuh aku mau masak kentang. Kalian pada masak apa nih teman-teman hari ini? Ayo teman-teman kalian tuliskan di kolom komentar ya menu kalian hari ini. Ini tuh aku ngupasin kentangnya itu lumayan rada banyak ya teman-teman, karena memang kentangnya itu tuh nggak ada temennya. Aku juga nggak ada ikan asin, terus juga ikan teri juga nggak punya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Di sini aku tuh nyambelnya kentang aja. Nanti aku sambel aja gitu ya untuk si kentangnya. Aku itu sebenarnya kalau untuk si kentang nggak pengen sering-sering masak ya, karena nggak terlalu doyan-doyan kalau misalnya sering-sering, apalagi di sambal ya teman-teman. Pokoknya kalau untuk kentang itu tuh menurut aku kalau sering-sering dimakan kurang suka sih akunya gitu. Tapi kalau dulu tuh aku sering masak kentang karena kayak dibikin sop gitu ya buat si Twin. Kalau sekarang kan si Twin itu udah makan yang makanan-makanan yang biasa ya teman-teman. Jadi aku tuh jarang banget bikin sop-sopan kentang gitu, karena terkadang itu juga mager kalau bikin banyak-banyak menu ya. Pokoknya kalau sekarang itu si Twin itu keseringannya makan itu pakai ikan goreng, terkadang kuah sayur, terus juga terkadang telur dadar. Kayak gitu aja sih menunya si Twin. Alhamdulillah kentangnya udah kelar aku kupasin. Di sini lanjut aku itu mengupasin bawangnya juga. Jangan salfok dengan tempatnya si bawang itu ya yang udah buluk, namanya juga itu kan tempat sampah bawang ya. Kalau buat tempat sampah bawang sih menurut aku nggak perlu lah yang bagus-bagus banget. Oh ya teman-teman, kalian itu lagi pada ngapain nih ketika kalian lagi nonton video aku? Ada yang samaan gak sih pas lagi mau masak-masak? Atau mungkin ada yang lagi rebahan? Atau ada yang lagi makan nih? Ayo tulis dong di kolom komentar. Kalau aku sih ya nonton video kalian itu terkadang itu sambil beraktivitas dan terkadang juga sambil makan gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya aku harus selalu fokus buat nontonin video aja itu tuh nggak bisa ya teman-teman, karena kan aku harus bikin video, belum lagi ngedit, belum lagi ngurusin anak-anak gitu ya. Jadi aku tuh nggak bisa untuk selalu stay cuman nonton video aja. Jadi biasanya kalau misalnya aku mutar videonya teman-teman, itu biasanya aku itu kayak langsung sambil beraktivitas lalu sambil nonton video.
Aku minta maaf ya teman-teman buat kalian yang punya channel yang sudah komen di videoku, tidak bisa semuanya aku kunjungin ya. Karena memang kan alhamdulillah sih yang komen di videoku itu kan banyak, jadi nggak mungkin juga harus selalu aku kunjungi kan. Itu bakalan nggak sanggup akunya ya teman-teman. Dan juga aku itu susah ya kalau misalnya harus nonton video itu terlalu banyak setiap hari. Karena kan aku itu menggunakan paket data ya teman-teman, bukan menggunakan wifi. Oke deh teman-teman, lanjut lagi ke videonya. Tadi tuh si sayur sawi pahit gitu ya, itu tuh udah aku kasih garam, itu tuh mau aku rendam dulu sekitar 10-15 menit ya. Jadi itu aku mau rendam dulu supaya kalau misalnya ada serangga-serangga atau ada ulat gitu ya bisa mati gitu ya teman-teman. Kalau aku untuk sayur-sayuran itu tuh selalu aku rendam dulu menggunakan garam gitu ya, baru aku masak. Karena aku tuh takutnya nanti ada serangga-serangganya gitu kan, pasti geli kan teman-teman. Jadi untuk menghindari itu ya udah aku rendam dulu menggunakan air garam. Oke deh, dilanjut lagi ke videonya. Di sini tuh aku sambil ngerendamin sayur di belakang ya, di kamar mandi. Di sini tuh aku mau lanjut aja buat gorengin kentang. Nah, kalau kentang itu tuh aku nggak kayak nggak rendam terlalu lama ya. Pokoknya kalau misalnya aku ngupasin kentang itu tuh biar aja di awalnya tuh kotor, nanti baru aku cuci gitu ya. Karena menurut yang pernah aku dengar katanya kalau misalnya kentang itu tuh kalau pengen agak rada garing dianya itu nggak boleh terlalu lama direndam gitu ya. Kalau misalnya terlalu lama direndam dia itu kayak cepat melempam. Cuman aku sih nggak terlalu tahu ya teman-teman. Pokoknya aku pernah dengar deh katanya kayak gitu. Dan memang kalau aku sendiri gitu ya, pengalaman aku kalau misalnya aku rendamnya itu terlalu lama kayaknya kentang itu cepat banget lembek gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak rendam terlalu lama, kentangnya itu kayaknya nggak terlalu cepat gitu buat ngelembek gitu teman-teman. Cuman nggak tahu juga sih ya, mungkin buat kalian yang lebih paham boleh ya kalian tulis di kolom komentar. Kalau ibu rumah tangga itu memang masak-masak itu selalu sambil disambi-sambi pekerjaan yang lain ya. Sambil aku itu gorengin kentang, tadi juga aku ngupasin bawang dan juga ngirisin bawang buat sayur. Dan sayurnya itu tuh kan tadi udah aku rendam gitu ya teman-teman. Setelah itu aku cuci sampai bersih gitu ya, aku bilas sampai bersih gitu pokoknya si sayurnya, supaya kayak lebih bersih gitu ya. Jujur sih aku kalau misalnya sayur-sayuran itu agak rada takut kalau misalnya ada serangganya gitu ya teman-teman. Pokoknya geli aja gitu. Makanya harus direndam dulu ya menggunakan garam. Oh ya teman-teman, kasih saran dong sama aku kalau misalnya di dubbing itu aku tuh cerita apa, biar aku tuh nggak kehabisan topik ya. Karena jujur kalau misalnya udah dubbing itu terkadang suka bingung pengen ngomong apa, pengen bahas apa, pengen cerita apa gitu ya di dubbing. Jadi mungkin buat kalian tuh yang punya ide, yang punya saran boleh kalian tuliskan ya. Jadi supaya kedepannya aku tuh nggak terlalu bingung gitu di dubbing aku tuh pengen ngomong atau pengen cerita apa. Even if you're gone, I will remember you all I know what I need and that ain't. Oh ya teman-teman, aku itu mau sedikit cerita nih ke kalian tentang permintaan kalian yang nyuruh aku itu sering-sering bikin video dengan menggunakan suara sound asli. Aku itu sangat-sangat ingin ya teman-teman, tapi itu benar-benar untuk lokasinya dan juga untuk waktunya itu tidak mendukung. Karena di tempat aku itu tuh kan tetangga aku tuh kan dekat-dekat gitu ya rumahnya. Jadi itu tuh tetangga aku sering banget nyalain musik dan terkadang itu musiknya itu kenceng gitu. Terus juga anak-anak itu juga sering banget main itu teriak-teriak di dekat rumah aku ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku itu bikin video itu pakai sound suara asli, aku itu takutnya kena copyright gitu. Aku itu alhamdulillah ya dari semenjak aku nge-YouTube belum pernah aku yang namanya kena hak cipta atau kena copyright ya video aku. Jadi aku itu kayak bener-bener waspada dan berhati-hati. Karena menurut aku kalau misalnya udah terkena klaim hak cipta itu tuh pasti bakalan repot gitu ya buat memperbaikinya. Jadi ya udah dari awal-awal aku itu bener-bener pastikan gak ada suara-suara yang akan menyebabkan pelanggaran gitu. Mungkin buat kalian yang udah pernah ngalamin videonya yang kena hak cipta pasti tahu lah ya teman-teman bagaimana repotnya kita itu. Terkadang juga kalau misalnya udah dihapusin suaranya, terkadang suara kita itu kayak nggak ada gitu. Terus juga terkadang kayak aneh gitu kan videonya hasilnya. Nah itu tuh aku nggak mau gitu. Jadi ya udah untuk mengantisipasi, aku itu kadang itu bener-bener pastikan dulu nggak ada suara musik, nggak ada suara keributan gitu ya teman-teman. Terkadang juga kalau misalnya di dubbing itu tuh ada suara musik, biasanya itu aku cancel dulu untuk dubbing aku ya, aku tunggu dulu untuk keadaan itu benar-benar aman, nggak ada suara musiknya supaya memang terjamin aman gitu ya video aku. Karena aku itu males ya teman-teman kalau harus ngurus-ngurusin video yang kena hak cipta, harus memperbaikinya gitu ya. Kadang itu bikin mager, jadi ya udah harus lebih waspada aja.
Oke deh, dilanjut lagi ya ke videonya teman-teman. Alhamdulillah nih untuk sayur sawi pahitnya tadi udah matang. Di sini juga untuk kentangnya udah aku campurin juga ke dalam si sambal ya. Di sini tuh menu kami tuh super simple ya, cuman sambal kentang, terus juga ada sawi. Itu tuh si Twin lahap banget ya teman-teman makan pakai kuah sayur sawi pahit. Padahal kan kalau sawinya itu kan pahit. Cuman kalau kuahnya itu bener-bener enak gitu. Si Twin aja tuh sampai nambah-nambah gitu ya makannya. Oke, seperti biasa kalau misalnya habis masak jangan lupa untuk bertanggung jawab membersihkan daerah kompor dan persekitarannya. Pokoknya kalau untuk beres-beres dan bersih-bersih kompor jangan kalian tunda-tunda ya, karena terkadang kalau udah ditunda kita itu kayak berasa mager gitu ya teman-teman. Jadi pokoknya kalian itu harus selalu pastikan setelah selesai masak harus benar-benar kalian sempatkan untuk membersihkan kompor kalian. Alhamdulillah inilah menu kami hari ini ya teman-teman. Ada sambal kentang cabai rawit gitu ya. Terus ada juga sawi pahit gitu. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya dengan apa yang kita punya. Oke deh teman-teman, dilanjut lagi beraktivitas. Aku itu mau bersih-bersih di dapur dan aku itu sampai lupa ya belum menyapa kalian semuanya. Tadi aku itu mau sapa-sapa dulu untuk kalian semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini ya. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku, sudah selalu mendukung aku dan sudah selalu menonton video aku sampai selesai, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dan Allah selalu memberikan balasan yang lebih setimpal gitu ya teman-teman. Aku tidak bisa membalas kebaikan kalian ya teman-teman. Aku hanya bisa mendoakan semoga kalian semua yang jauh di sana selalu diberi kesehatan, selalu dimurahkan rizkinya, dan selalu lancar kuotanya agar kalian bisa selalu nonton video aku. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga ya untuk kalian ramaikan IG aku buat kalian yang mau kenal dekat sama aku. Pokoknya kalian follow ya Instagram aku akan sematkan di layar dan juga untuk linknya aku akan sematkan di description box. Buat kalian para YouTuber pemula yang pengen nanya-nanya terus juga pengen sharing-sharing, boleh ya teman-teman kalian DM aku aja. Nanti insya Allah bakalan aku balas kalau misalnya pas aku lagi senggang ya. Oke deh, dilanjut ke aktivitas aku lagi nih teman-teman. Aku tuh lanjut mau nyapu sedikit di area samping sambil aku itu masak air ya, karena ini udah agak rada kotor. Pokoknya kalau untuk daerah sekitar rumah itu kalian jangan heran kalau misalnya sering lihat aku nyapu-nyapu. Bukan karena aku itu sok bersih ya teman-teman, karena memang aku tuh nggak nyaman kalau ngelihatnya itu jorok kayak gini ya teman-teman. Karena kan ini di samping rumah di dekat pintu gitu, jadi nggak enak banget dipandang kalau misalnya di samping rumah ini tuh kelihatan kotor dan banyak sampahnya. Nah, masak-masak kan udah kelar, bersih-bersih dapur juga udah kelar. Di sini tuh sambil nungguin airnya itu matang dan sebelum menjelang mandi gitu ya teman-teman. Di sini aku itu mau potongin kuku anak-anak dulu. Aku nggak nyuci piring ya sore ini, nggak tahu kenapa rasanya itu mager mau nyuci piring. Jadi ya udah, aku tuh nyuci piringnya besok pagi aja lah. Di sini aku mau potongin kukunya anak-anak dulu. Pokoknya kuku anak-anak itu menurut aku kayak cepat gitu ya teman-teman panjangnya. Ada yang samaan nggak sih teman-teman? Anak-anak itu jarang main keluar ya, tapi terkadang kukunya itu item-item gitu ya. Jadi kalau misalnya kukunya itu udah panjang gitu nggak enak banget buat dilihat. Jadi pokoknya anak-anak itu benar-benar harus diperhatikan banget ya untuk si kukunya. Yang pertama tadi aku potongkan kukunya itu adalah adik ya teman-teman, adik Rara, dan yang ini adalah kakak Nana. Adik Rara itu tuh lebih aktif dan lebih kayak nakal sedikit daripada kakak ya teman-teman. Kalau kakak itu tuh lebih, dia itu kayak suka ngerampasin mainan adiknya, dan adiknya itu selalu pasrah gitu kalau dirampas. Tapi walaupun dia itu pasrah, nanti dia itu bakalan nangis, aneh banget kan. Jangan salfok dengan ayam yang banyak banget itu ya teman-teman. Aku itu nggak punya ayam, itu ayamnya tetangga, nggak tahu kenapa deh. Pokoknya ayam itu tuh sering banget main ke rumah ya. Mungkin karena terkadang itu tuh aku suka kayak buang-buangin sayur gitu ya teman-teman, sisa-sisa sayur gitu. Jadi ayamnya datang. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videoku ya. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.